Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada rasa sukacita dan syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menuntun perjalanan hidup kita, bahkan telah mengizinkan kita sekalian untuk boleh beribadah bersama di hari Minggu kedua bulan Oktober 2023. Adapun warta jemaat tambahan di subuh ini, Minggu 8 Oktober 2023 sebagai berikut. Pertama, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara selaku anggota Jemaat Yerusalem maupun anggota jemaat tamu yang dengan sukacita hendak beribadah bersama di gedung gereja ini, serta pelayan khusus dan pelayan lainnya yang hendak melayani dalam peribadatan di subuh ini. Kedua, ibadah di subuh ini akan dituntun dengan tata ibadah minggu bentuk yang kedua. Ketiga, Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Kadim Bapak Denis Talangamin STH, KPI Diaken Petendian Mamuaya, Organis Wini Siswandi, Kantoria kolom 4, puji-pujian kolom 4, dan yang berhari ulang tahun tanggal 2 sampai 8 Oktober 2023. Pendamping Kadim Penatua J. Ladi Momongan, pembaca Alkitab Penatua M. Munaisehe Pangemanan, doa persembahan Penatua H. Bawengket Porotuo, penerima jemaat Penatua J. Peleng Senduk, dan Diaken D. Rantung Tuturoong. Pembawa bunga segar di gedung gereja pada hari ini, Ibu Siswandi Pirade. Petugas multimedia, Saudara Immanuel Masengi dan Gloria Masengi. Pelayan khusus dan pelayan lainnya, serta pegawai dan kostor yang bertugas di subuh ini, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Keempat, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan pelayan khusus mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakan HUT kelahiran dan pernikahan selang tanggal 2 sampai dengan 8 Oktober 2023. Kelima, ibadah wanita kaum ibu jemaat Yerusalem Batu Kota dimajukan pada hari Kamis 12 Oktober 2023 pukul 17.00 WITA bertempat di keluarga Dundu Doda, dan sebagai pelaksana WKI kolom 5 diharapkan kehadirannya. Terima kasih. Keenam, dalam peribadatan di pagi ini Minggu 8 Oktober 2023 pukul 9 WITA akan dilaksanakan pengutusan paduan suara PKB Jemaat Yerusalem Batu Kota yang akan mengikuti lomba paduan suara PKB Sinode Gemim kategori Middle Choir Seri A dan Bintang Vokalia dalam rangka perayaan HUT yang ke-61 PKB Sinode Gemim yang akan dilaksanakan di Kota Bitung pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2023. Untuk paduan suara PKB dan Bintang Vokalia akan tampil pada hari Sabtu 14 Oktober 2023. Dimohon dukungan doa seluruh jemaat Yerusalem Batu Kota. Ketujuh, BPMJ, Pelsus, tim kerja dan jemaat Gemim Getsemani Pal 4 mengundang BPMJ, Pelsus dan jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota untuk menghadiri ibadah syukur pelantikan dan serah terima pelayan Ketua BPMJ Gemim Getsemani Pal 4 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Oktober 2023 pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore. Tempat gedung gereja Gemim Getsemani Pal 4. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara
disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada tambahan penyampaian dalam ibadah subuh, yaitu mengenai kebutuhan pastori 1. Berkenanlah jemaat untuk bisa membantu ya untuk kebutuhan pastori. Adapun barang-barang yang dibutuhkan, pertama kamar tidur utama, tempat tidur kayu ukuran 180 cm x 200 cm 1 buah, spray set ukuran 180 x 200 cm 1 buah, bantal kepala 2 buah, bantal guling 2 buah, kasur ukuran 180 x 200 cm 1 buah. Dan adapun perlengkapan dapur, pertama rak piring 1, rice cooker atau magicom 1 buah, piring makan 1 lusin, sendok dan garpu 1 lusin, gelas minum 1 lusin, wajan penggorengan 1 buah, isi tabung gas 5,5 1 buah. Ketiga, perlengkapan kamar tidur lantai 2A, tempat tidur kayu ukuran 120 x 200 cm 1 buah, spray set ukuran 120 x 200 cm 1 buah, bantal kepala 1 buah, bantal guling 1 buah, kasur ukuran 120 x 200 cm 1 buah, lemari baju 2 pintu 1 buah. Kamar tidur lantai 2B, tempat tidur kayu ukuran 120 x 200 cm 1 buah, spray set ukuran 120 x 200 cm 1 buah, bantal kepala 1 buah, bantal guling 1 buah, kasur ukuran 120 x 200 cm 1 buah, lemari baju 2 pintu 1, dan perlu ada perbaikan di sini berupa tutup kloset ini harus diganti, kedua kursi tamu untuk kursi panjang busa sudah kempes, dan ada meja makan harus dicat kembali, dan pengecatan kamar tidur, dan terakhir pembuatan ram besi pengaman jendela luar di lantai 2. Demikian kebutuhan-kebutuhan yang akan dibutuhkan di pastori 1. Berkenanlah jemaat kalau bisa membantu untuk barang-barang yang sudah dibacakan tadi. Terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan diundang untuk berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umat-Nya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi NNBT nomor 43, Pujilah Allah semesta alam. Pujilah Allah semesta alam yang maha kaya dan mulia, segenap bumi angkatlah kidung, sang raja surga telah datanglah. Dia beri berkat melimpah ruah, tak kekurangan anugerah. Ku puji Tuhan sumber hidupku, damai sentosa selamanya.
Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa, datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Ya, dan memang benar bahwa Engkaulah yang menciptakan kami. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, bahkan menciptakan segala hal yang kemudian sangat menunjang kehidupan kami sebagai umat-Mu. Karena itu layaklah kami menaikkan pujian, syukur, penyembahan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Karena anugerah-Mu, karena keperkasaanmu yang besar, kami ditempatkan di antara ciptaan-ciptaan-Mu yang luar biasa. Dan kami diciptakan sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling mulia, yang segambar dan serupa dengan Engkau, yang memberikan kami identitas, bahwa kepada kamilah telah diberikan kuasa untuk menjadi pelayan-Mu, menjadi hamba-Mu, untuk mengelola ciptaan-Mu di muka bumi ini. Karena itu kami sangat bersyukur dan memuji Engkau. Engkaulah yang memberikan kami kehidupan, Engkaulah yang memberikan kami nafas, Engkaulah yang memberikan kami segala hal yang kami butuhkan. Tetapi Engkau juga Tuhan yang sama, yang memberikan kami damai sejahtera dan sukacita, sehingga kami boleh hidup, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Karena itu terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah Engkau diagungkan, biarlah bangsa-bangsa memuji dan menyembah Engkau. Biarlah kami semua yang percaya kepada Tuhan mengagungkan Engkau, karena hanya Engkau saja yang layak untuk dipuji dan disembah. Ini doa kami, ucapan syukur kami dan penyembahan kami, yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Jemaat dipersilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Marilah kita berdoa mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kami datang di pagi hari ini karena satu kerinduan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Satu hal yang muncul dari kehidupan kami, bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami telah melihat begitu banyak hal baik yang Engkau jadikan, yang Engkau berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Bahkan berkat-berkat-Mu terus-menerus mengalir dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan kami. Kami boleh menjalannya dengan baik. Bahkan kadangkala ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan persoalan, Engkau hadir, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan, sehingga kami boleh melewati setiap tantangan-tantangan itu. Bahkan Engkau memberikan kami selalu kemenangan demi kemenangan atas pergumulan dosa-dosa kami setiap hari. Tapi kami sadar di tengah-tengah kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami memang manusia biasa yang juga tidak lepas dari salah dan dosa. Karena itu pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Karena kami sadar bahwa di tengah-tengah kami menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini,
Paling tidak ada hal-hal yang kami lakukan melawan Engkau. Pride, harga diri, lust, hawa nafsu, dan juga greed, ketamakan, keserakahan, yang kadangkala mengubah banyak hal dalam kehidupan kami. Yang awalnya kehidupan ini kami jalani dengan baik, tetapi ketika tiga hal ini ada dalam hidup kami seperti kehilangan arah. Kami seperti berpikir bahwa kami adalah sentral dari ciptaan. Kami adalah pusat dari segala sesuatu. Kami pribadi, kami masing-masing adalah pusat dari kehidupan keluarga. Sehingga kami lupa ada hal yang lebih besar. Ada kuasa, ada pribadi yang lebih besar dari itu, yang sebenarnya menginginkan untuk menjadi pusat dalam setiap aktivitas, dalam setiap kehidupan, bahkan dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Karena itu di pagi hari ini kami datang padamu Tuhan, kami mohon pengampunan kami. Kalau kiranya selama ini kami merasa kami bangga diri, kami merasa kami yang terbaik, kami merasa bahwa kami telah jatuh di dalam hawa nafsu, kami merasa bahwa kami telah jatuh dalam dosa ketamakan, keserakahan, yang mengakibatkan kerugian orang lain, mengakibatkan orang lain harus menderita. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Biarlah di dalam persekutuan ini kami datang betul-betul, sungguh-sungguh datang dengan kekudusan dan kesucian yang Kau berikan kepada kami. Karena kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu, bahwa pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengerjakan pengampunan itu di atas kayu salib. Dan ketika kami datang kepadamu, kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang maha mengampuni dan telah menyediakan pengampunan itu bagi kami semua. Allah yang maha kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah yang adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Dengarkanlah nats pemberitaan anugerah Allah menurut Yesaya 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas. Ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan.
Jemaat untuk berdiri, kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dengan berbalas-balasan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai, terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Allah besar agung namanya, pujilah Dia segala bangsa. Bernyanyilah dan bermazmurlah, angkat pujian bagi namanya. Allah besar agung namanya, terpujilah Dia selamanya. Allah besar, Allah besar, Allah besar agung namanya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Benar Tuhan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena tatkala kami menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini yang penuh dengan kegelapan, kami selalu membutuhkan suluh, membutuhkan terang. Dan selama ini memang sebagai orang hidup sebagai orang percaya, kami selalu melihat bahwa kebenaran itu hanya datang dari Tuhan. Dan kebenaran itu telah tertulis di dalam Alkitab yang Engkau ilhamkan jauh sebelumnya melalui para penulis, baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dengan kurun waktu yang sangat panjang ketika Alkitab harus ditulis, tetapi sampai saat ini kami melihat keterkaitan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang sangat kuat, di mana nubuatan-nubuatan itu digenapi di dalam Perjanjian Baru. Dan itu yang membuat iman kami percaya bahwa ini bukan sekedar buku biasa. Ini bukan sekedar buku yang populer pada satu masa. Tetapi sejarah dunia telah membuktikan Alkitab hidup dengan berbagai macam tantangan, baik disukai oleh begitu banyak orang, tetapi juga dibenci oleh begitu banyak orang. Namun kalau hari ini Alkitab ini masih ada bersama dengan kami, inilah bukti anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sehingga siapapun yang ada di masa sekarang, masa yang akan datang, yang rindu belajar kebenaran, Engkau telah menyediakannya bagi kami. Karena itu buat kami sebagai orang percaya, biarlah kami senantiasa mendasarkan kehidupan kami hanya kepada pengajaran Alkitab saja. Dan ini satu kerinduan kami untuk membaca firman-Mu. Biarlah Engkau menerangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan 18. Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan 18. Dengan judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Tinggallah dalam Yesus. Belajarlah firman Tuhan.
saya undang jemaat untuk berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman lewat pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan berdoa umum bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di dalam persekutuan ibadah kami di pagi hari ini. Engkau Bapa kami yang selalu memenuhi kebutuhan kami. Bahkan Engkau Bapa kami yang selalu punya tujuan dan rencana dalam setiap pribadi kami. Karena itu di dalam Alkitab kata setiap itu selalu muncul berulang kali. Setiap pribadi, bahwa kepedulian Tuhan itu bersifat pribadi, sangat personal pada kami. Dan kemudian kepedulian itu juga ada kepedulian yang memanggil setiap suku bangsa melalui satu suku bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahkan kami yang disebut sebagai Israel rohani, Engkau ingin supaya setiap orang boleh sungguh-sungguh merasakan kasih itu. Dan bagi kami yang percaya, inilah kami yang hadir di dalam satu persekutuan ibadah di gedung gereja, sebagai tanda kerinduan kami bersekutu dengan Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kepedulian Tuhan itu sehingga Engkau memperhatikan setiap kami, dan kami pun datang membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Karena itu terima kasih buat kehadiran-Mu di dalam ibadah ini. Terima kasih kami di dalam ibadah ini juga, kerinduan kami untuk bisa membaca dan merenungkan firman-Mu, karena itulah yang memberikan kami kekuatan. Karena itu biar Engkau berkati sebentar dalam perenungan Alkitab telah kami baca, dan biarlah itu juga setiap kata-kata firman-Mu berguna dalam kehidupan kami setiap hari. Dan sebentar akan dalam bentuk perenungan, biar Engkau menolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk membantu menerjemahkan firman-Mu sehingga itu betul-betul menjadi bagian kami, dan itu dapat dilakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mau berdoa buat pendeta yang ada di tempat ini, baik buat ketua jemaat, pendeta Magdah Montong, Master Teologia Nyonya Kewas, dan juga pendeta Konisi Wilongdong, Sarjana Teologia. Engkau mau berkati kedua hamba-Mu, dua pendeta yang ditempatkan di antara kami. Tuhan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan di dalam mereka menjalankan setiap tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Engkau tidak pernah salah memilih dan mengutus orang, dan itu yang kami yakini. Terima kasih buat kedua pendeta yang boleh bersama-sama dengan kami sebagai anggota jemaat-Mu mendukung setiap pelayanan yang dikerjakan oleh saudara kami kedua pendeta yang ada. Bahkan berkati kehidupan pribadi mereka, relasi pribadi mereka dengan Tuhan, supaya mereka hidup di dalam takut akan Tuhan dan terus menerus memberikan hidup mereka untuk melayani Engkau. Bahkan berkati kehidupan keluarga mereka masing-masing yang telah mendukung sepenuhnya buat hamba-Mu ini melayani. Keluarga mereka adalah keluarga yang juga penuh dengan tantangan, tetapi ketika mereka menjalannya bersama Tuhan, ketika mereka memenangkan setiap tantangan yang ada, itu memberikan dampak buat kehidupan pribadi mereka, tetapi juga memberikan dampak buat kami sebagai anggota jemaat, supaya boleh melihat bagaimana cara Tuhan yang luar biasa memakai para hamba-Mu menjadi contoh iman buat kami. Karena di jemaat ini mereka adalah guru iman kami, di mana kami boleh belajar bagaimana hidup berjemaat, bagaimana hidup takut akan Tuhan dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya.
Berkati juga buat pelayanan khusus yang ada, penatua dan diaken dari kolom 1 sampai kolom 6, penatua Bipra dan juga pelayanan lansia. Ini juga adalah guru-guru jemaat yang Kau percayakan buat kami semua. Berkati mereka Tuhan di dalam komitmen mereka mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Kami tahu bahwa mereka juga punya kesibukan yang lain. Di dalam tugas panggilan mereka ada sebagai abdi negara, juga sebagai tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Tetapi mereka masih memilih melayani Engkau di dalam satu persekutuan di jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota ini. Berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Berkati kehidupan pribadi mereka juga Tuhan. Dan juga berkati kehidupan keluarga mereka. Keputusan mereka untuk mengambil, yang diambil untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan adalah keputusan terbaik yang mereka boleh ikrarkan kepada Tuhan. Dan Kau berkati keputusan itu Tuhan, supaya setiap mereka beroleh anugerah dari Tuhan, beroleh berkat yang melimpah dari Tuhan. Dan berkat itu boleh mereka bagikan kepada kami sebagai anggota jemaat-Mu, sehingga kami semua boleh hidup di dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Berkati juga buat pegawai dan kostor yang mendedikasikan hidup mereka di dalam pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan melalui jemaat ini. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan hikmat kebijaksanaan sehingga boleh melakukan pekerjaan ini dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Juga kami mau berdoa buat jemaat yang bersyukur, baik yang bersyukur hari ulang tahun. Di dalam warta jemaatnya ada Bapak Austin Wemben, adik Brevia River Timporok, adik Gabriela Felicia Hera Porung, Bapak Matias Mahendra, Bapak Weni Meningka Maweru, adik Mario Kevin Lukas, Ibu Olsia Olvi Wubung, dan juga mereka yang bersyukur karena merayakan HUT pernikahan di antara tanggal 2 sampai 8 Oktober. Ada keluarga Matinda Semantik dan juga keluarga Sumolang Tumarar. Tuhan sempurnakan sukacita mereka karena memang hanya Engkau yang dapat menambahkan usia, baik pernikahan maupun usia pribadi setahun. Ini adalah anugerah yang Kau berikan. Karena itu biarlah keluarga bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan selalu melihat bahwa hari-hari ke depan yang mungkin bagi kami masih kabur, supaya kami mau menggantungkan segala sesuatu kepada Tuhan. Bahkan cita-cita, harapan ke depannya kami mau taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dan Engkau yang akan bertindak dan semua pasti dibuat Tuhan berhasil seturut dengan kehendak Tuhan saja. Juga berkati buat mereka yang bersuka cita karena promosi jabatan, syukur karena sembuh dari sakit, dilepaskan dari masalah, dan bisnis diberkati Tuhan, dan syukur-syukur lainnya Tuhan mau sempurnakan syukur mereka. Selalu ada Tuhan yang membuat kami bersyukur, dan itu biarlah juga menjadi bagian hidup dari setiap mereka yang Tuhan berkati. Juga kami mau berdoa buat mereka yang sakit, anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan, Engkau tolong berikan kekuatan bagi mereka untuk menghadapi pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kami yang Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu segala sesuatu, dan kalaupun Tuhan menolong sekarang juga, kesembuhan itu boleh menjadi bagian mereka. Tetapi kalau masih bergumul, kami percaya bahwa ini adalah waktu yang Tuhan berikan bagi setiap saudara-saudara kami untuk menggumuli kehidupan mereka dengan Tuhan. Bahkan kami pun yang sehat, kadangkala kami merasa seperti masih perlu banyak bergumul dengan Tuhan. Karena itu kondisi sehat, kondisi sakit, semua kami bergantung kepada Tuhan. Dan sebagai satu persekutuan jemaat, kami mau sama-sama bersekutu Tuhan, mau menopang saudara-saudara kami yang menderita sakit. Dengan iman kami meminta, Tuhan tolonglah sembuhkan mereka. Tentunya dengan satu pengharapan bahwa semua ini terjadi berdasarkan kehendak-Mu, kemauan-Mu. Tapi satu hal yang pasti kami minta supaya kuatkan dan teguhkan iman mereka. Bahkan bukan hanya saudara-saudara kami yang sakit, tetapi juga buat keluarga yang menjaga, yang merawat mereka. Berikan kemampuan. Karena memang iman kami diuji, dan semakin lama kami berada dalam satu kondisi yang tidak seperti kami harapkan, kadangkala membuat iman kami menjadi lemah. Karena itu sebagai satu persekutuan jemaat kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, mampukanlah keluarga-keluarga yang ada anggota keluarga mereka yang mengalami kesakitan, dan sembuhkanlah mereka dengan kuasa-Mu, dengan bilur-bilur-Mu. Kami percaya bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib mampu menyembuhkan mereka. Karena itu kami mesrahkan pergumulan ini, mereka yang sakit, ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biar Engkau yang berperkara. Itu juga buat kami berdoa buat mama papa kami
lanjut usia, kami berdoa Tuhan Engkau mau memberikan juga mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan selalu di usia-usia lanjut ini. Ada begitu banyak tantangan yang mereka hadapi juga, dan Tuhan mau berkati, Tuhan mau lindungi, Tuhan mau terus-menerus kuatkan mereka, sehingga di dalam perjalanan ini mereka selalu terus-menerus bisa menjadi contoh buat kami di dalam iman mereka, di dalam bagaimana mereka menghadapi usia lanjut ini, menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang selalu juga memberikan kami kekuatan buat anak-anak untuk bisa merawat mereka seturut dengan yang Engkau mau. Kami mau berdoa juga buat setiap pekerjaan yang ada di sini, Jemaat Gemi Yerusalem Batik Kota, baik sebagai pegawai swasta, aparatur sipil negara, rohaniawan, tukang ojek, sopir, usaha rumah makan, laundry, penyewaan jasa, barang, tempat dan sebagainya. Tuhan, kami mau taruh dalam tangan-Mu. Berkati setiap pekerjaan dari anggota jemaat-Mu, sehingga melalui berkat yang Kau berikan itu boleh menghidupi kehidupan keluarga mereka, tetapi juga mereka boleh menggunakan penghasilan itu untuk melayani Tuhan lewat setiap pemberian-pemberian yang mereka sampaikan kepada Tuhan, karena mereka merasa bersyukur atas anugerah dan berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan mereka. Jauhkanlah kiranya dari segala macam belalang pelahap di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga usaha mereka boleh memberikan hasil yang memuaskan bagi pribadi mereka dan juga bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami, presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, kepala lingkungan. Kami berdoa, kami taruh mereka dalam tangan-Mu sebagai gereja yang juga berkiprah bersama-sama dengan pemerintah, mendukung program pemerintah. Kami mendoakan mereka supaya setiap keputusan mereka boleh mensejahterakan rakyat, boleh dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar kami dan juga bagi kami sebagai warga gereja-Mu. Berdoa juga buat badan pekerja Majelis Sinode Gemim di dalam segala hal yang mereka canangkan. Tuhan mau tolong supaya program-program yang mereka buat itu boleh berhasil dan memuliakan Engkau. Terutama di minggu yang berjalan ini, mencanangkan melalui MTPJ yang ada, kami diharapkan untuk merenungkan bagaimana krisis ekologi yang terjadi, yang membutuhkan kepedulian dari setiap anggota jemaat yang ada untuk mengambil tindakan aktif walaupun kecil supaya bisa mengadakan perubahan terhadap krisis ekologi yang ada. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim ke dalam tangan yang penuh kasih. Dan juga tak lupa Tuhan, kami berdoa buat mereka yang terhilang, yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan pertolongan-Mu melalui kehidupan kami. Tolonglah supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan yang berhasil, sehingga kami boleh terus-menerus menjadi saksi. Dan terima kasih kalau minggu lalu juga ada aksi yang dilakukan oleh panitia HUT Gemim Bersinode lewat keluar dari zona nyaman, dan kami rindu memberkati setiap orang yang membutuhkan. Biarlah hal kecil yang dilakukan oleh jemaat itu boleh berdampak besar dalam kehidupan mereka yang sangat membutuhkan. Dan biarlah hal yang telah dilakukan itu boleh meninggalkan jejak buat mereka, untuk mereka ingat bukan sekedar jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, tetapi mereka mengingat bahwa Tuhanlah yang telah menolong mereka melalui kami yang ada di sini. Dan biarlah Tuhan yang sempurnakan setiap kekurangan yang kami lakukan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, dan saat ini akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum khotbah diberikan kesempatan untuk puji-pujian. Diundang Jemaat Kolom 4, kita akan membawakan puji-pujian dengan judul Betapa Indah Bumi Ini.
Shalom. Ya, puji Tuhan, kita boleh bersama-sama di pagi hari ini untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan di bagian minggu yang berjalan ini, melalui Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, kita diajak untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 18, dan tema minggu ini adalah Allah memberi hidup kepada semua ciptaan. Waktu pengucapan syukur lalu kita sudah bahas juga dari kitab Mazmur. Jadi kita sudah, nah ini saya pasang gambar ini, dorong bilang kalau baca cipit kita boleh baca, pinjam dulu 100. Ini lagi viral ya. Kenapa saya pasang gambar itu? Karena bicara soal natural ya, saya pertama kali terkecoh dengan gambar ini waktu Dr. Rivo Porotuo pasang status. Saya pikir dia lagi pasang status tentang Minahasa Selatan karena tempat tugas. Tapi dia bilang di bawah, sipitkan mata. Saya baca, oh ternyata ini yang lagi viral ya. Tapi karena pemandangannya bagus di belakang ya, jadi saya ambil untuk supaya kita bisa ya dulu dari awal ini ya, Mazmur 100. Nah, Mazmur memang ya, saya tidak akan bahas banyak soal Mazmur. Nanti kalau butuh bahannya bisa nanti minta ke Nathan, ada PowerPoint, bisa next slide ketiga. Lagu tadi yang dibawakan oleh Jemaat Kolo 4 sebenarnya bisa next slide ketiga. Mazmur 104. Lagu tadi itu sebenarnya seperti kita bayangkan waktu kita membaca Mazmur 104 ini. Ini seperti satu perenungan. Kalau saya taruh gambar situ lagi merenungkan, Daud lagi merenungkan, dia lagi duduk mungkin di padang ya, mengembalakan domba dan lagi merenungkan, wah ini angin jadi suruhan Tuhan. Dia begitu takjub dengan kondisi yang dia lihat saat itu dan membuat dia, wah mungkin dia geleng-geleng kepala, sama seperti Kolo 4 tadi ya, ketika menyanyikan pujian, wah betapa indah bumi ini. Luar biasa, ini gambaran tentang ini karya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu ada pembagian ayat 1 sampai ayat 9, itu bicara tentang bagaimana Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan spektakuler, bukan biasa-biasa. Sangat indah. Dan kemudian ayat 10 sampai ayat 18 di mana bukti dia bukan hanya menciptakan, tetapi Allah yang sama yang memelihara, yang kemudian memberikan mandat itu kepada manusia supaya dia melanjutkan proses pemeliharaan itu. Nah, kalau kita lihat ada kredo dari penulis atau dari pemazmur di sini, ayat 1 dan ayat 35, di mana di situ menyampaikan ayat 1 menyampaikan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, Tuhan Allahku, engkau sangat besar. Ini suatu pengakuan iman yang disampaikan. Ayat 35 dia sampaikan, pujilah Tuhan hai jiwaku, haleluya. Jadi sebenarnya perenungan ini kalau dibaca semua, ini rada-rada mirip bagaimana Allah yang mencipta dan Allah yang memelihara. Tetapi kita membatasi di dalam 18 ayat saja. Walaupun saya mau mencoba untuk melakukannya semua. Kenapa? Karena ada esensinya. Esensinya itu ada di ayat 24 sebenarnya. Tujuan dari kekaguman Daud ya tentang ciptaan Tuhan yang luar biasa yang hari ini kemudian kita kenal dengan istilah ekologi ya. Alam semesta yang luar biasa ini, ayat 24 mengatakan seperti lagu tadi yang sampaikan, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Ini cocok sekali dengan lagu yang dibawakan oleh Kolo 4 tadi ya. Ketakjuban atas keberkasan Tuhan. Dan ayat 31 di sana dikatakan tujuannya jelas. Kenapa ini begitu menakjubkan? Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Jadi ketika dia mencipta, Daud mengatakan biar engkau bersuka cita, bikin apa saja ya yang engkau mau ya, supaya engkau bersuka cita dan kami sebagai umatmu akan bersuka cita. Nah, penting diingat bahwa saya memulai dengan satu bagian tentang teologi keutuhan dan misi penciptaan. Bahwa memang di dalam pengajaran gereja kita ada yang disebut dengan misi penciptaan. Ingat bahwa misi penciptaan Allah menciptakan segala sesuatu dan menempatkannya di dalam satu keseimbangan atau keutuhan. Karena itu kalau lihat Kejadian pasal 1 ayat 25 dan 31 jelas.
Dia cipta semua, dan kemudian dia bilang bahwa semua baik adanya. Dia tidak ciptakan laut dan dia bilang itu baik, tapi yang lain tidak. Tapi dia komplitkan semua dulu, hari 1 sampai selesai semua diciptakan, kemudian dia bilang semua itu baik. Mari kita ciptakan manusia, ya 26, 27 dan seterusnya 28. Dan 31 kesimpulannya, yang ayat 25 semuanya baik, ayat 31 ketika manusia sudah ada, semuanya sungguh sangat baik. Jadi dia menempatkannya di dalam satu keutuhan ciptaan. Nah, karena itu manusia yang diciptakan pada hari terakhir disebut sebagai imago Dei. Kita diciptakan dan diberikan 2 kata di situ, ya, menaklukkan dan menguasai. Nah, ini yang kadangkala salah tafsir. Menaklukkan dan menguasai, kita berpikir bahwa kita punya hak istimewa untuk buat semau gue, orang Jakarta bilang. Tapi sebenarnya itu bukan hak, tapi kewajiban istimewa yang Tuhan percayakan kepada manusia untuk stewardship, penata layanan, mengelola semua yang telah diciptakan supaya tetap terjaga dengan baik, sebagaimana penjaga taman yang akan terus menjaga taman itu tetap indah. Jadi ini yang kemudian salah tafsir, yang kemudian muncul dalam pengajaran-pengajaran berikutnya, sehingga membuat kita merasa kita sentral dari ciptaan. Kita lupa bahwa kita merupakan bagian dari ciptaan yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Kita mulia karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi kita bukan sentral dalam ciptaan. Sentral itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita menjadi sentral dalam keluarga, kita menjadi sentral di dalam gereja, maka pasti kita salah jalan. Karena sentralnya itu adalah Tuhan. Dia adalah pusat dari segala sesuatu. Ya, dan di sini kalau kita perhatikan, ya, bagian yang terakhir, nah, ketika manusia berdosa, maka bumi yang sebenarnya tidak berbuat salah berdosa juga. Karena Kejadian 3:17 itu dikatakan, terkutuklah tanah oleh karena engkau. Jadi bisa lihat, tetapi ketika manusia dipulihkan, maka bumi yang terkutuk maka dipulihkan juga di saat yang bersamaan. Karena itu kalau ingat hal yang sering saya sampaikan, ya, saya selalu buat statement ini, bahwa Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Waktu Tuhan Yesus datang, ya, dia tidak tanam pohon, dia tidak bikin pengairan, irigasi, ya kan, tidak waktu Yesus datang. Tetapi dia fokus pada manusianya. Kenapa? Karena tujuannya datang bukan alam itu. Tujuan Yesus datang untuk membuat saudara dan saya menjadi lebih baik, sehingga dunia menjadi lebih baik. Ternyata persoalannya itu ada di kita, bukan di alam semesta ini. Kitalah sumber persoalan itu. Mengapa kita yang harus lebih baik? Karena setelah Kejadian pasal 3, kalau kita lihat 2 pasal sesudah itu, 3 pasal, 3, 4, 5, 6, manusia semakin bertambah banyak dan semakin bertambah jahatnya. Baru pasal 6 itu. Apalagi sudah hidup zaman sekarang, ya, jauh dari pasal 6 Kejadian. Nah, karena setelah kejatuhan manusia, kita hidup dalam keserakahan dan itu menjadi normal buat kehidupan kita. Selalu merasa tidak cukup, walaupun Tuhan selalu memberikan kecukupan setiap saat. Nah, itulah persoalannya. Jadi ketika kita bicara soal persoalan ekologi hari ini, ya sebenarnya ada dasarnya. Nah, pagi ini saya akan mulai satu pengajaran ini, kalau yang lain boleh lupa, tapi saya berharap ini tidak dilupakan, ya, yang satu bagian ini. Nah, cukup itu adalah prinsip Alkitabiah. Sebelum kita masuk dalam pembahasan ekologi, ya, cukup itu prinsip Alkitabiah. Kalau kurang, stunting sekarang, ya kan, yang heboh-heboh dari lalu, kurang gizi, ya, kalau kurang pasti orang kelaparan, ya. Kalau lebih, asam urat, darah tinggi, ya, dan yang lain-lain. Kalau lebih, makanya cukup, Alkitab bilang cukup. Nah, cukup itu adalah prinsip Alkitab. Kalau lihat dalam slide ini bisa semua saja. Dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 ayat sampai 11 itu, ingat Allah yang menyediakan bagi kita. Tidak usah khawatir hidupmu, Allah akan menyediakan. Tapi ingat, Allah menyediakan roti untuk dimakan, tetapi juga ada benih untuk ditabur dari setiap individu kita. Tuhan berikan kita roti untuk kita makan, tapi benih untuk ditabur. Catatannya bahwa roti untuk kita makan itu cukup, tidak berlimpah. Cukup, ya. Namun, ya, dan itu sejalan dengan Lukas pasal 11 ayat 3 ketika Yesus mengajarkan berdoa.
tadi kita ucapkan doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jelas ya, jadi pengajaran Yesus mendukung akan pemahaman ini. Tapi benih ya untuk ditabur itu berlimpah. Dalam 2 Korintus di ayat 10 juga penekanannya di ayat 6 di mana yang memberi sedikit akan menuai sedikit, yang memberi banyak akan menuai banyak. Jelas rumusnya ya. Dia jelas. Jadi melipat gandakannya dan menumbuhkannya. Nah, persoalannya ada 2 masalah umum yang muncul ya. Yang pertama berarti kita telah memakan benih yang seharusnya kita tabur. Itu persoalannya. Ya, yang kedua, ketika Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, mungkin ya kita dapat uang, ya dapat kehidupan kita, gaji kita naik, jabatan naik, ya. Kita bukannya meningkatkan pemberian untuk menabur, tetapi malahan yang kita makan yang meningkat. Itu persoalan umum yang terjadi hari ini. Ada contoh dalam sejarah. John Wesley yang kita kenal sebagai seorang ini ya, jadi seorang itu dia orang yang luar, nanti sebentar kita bisa lihat. Nah, jadi 2 masalah ini. Nah, coba bisa next. Nah, perhatikan ada Dona dan Doni di sini. Ini rumusan Alkitab ya. Dona dikasih 5 berkat sama Tuhan. Dia tabur 3, 2-nya dia makan. Kita lihat dari 3 itu menghasilkan 2 ya. Dan kemudian menghasilkan lagi. Dia tetap masih bisa makan 2. Dan masih tetap boleh menabur dan lebih banyak yang dia tabur. Jika kita menabur lebih banyak dari yang kita makan, maka kita akan punya cukup untuk makan. Dan juga benih untuk kita tabur akan terus bertambah. Tetapi lihat sebelahnya si Doni ya. Tadi Dona, sekarang yang Doni. 5 berkat, 3 dia makan, 2 dia tabur. Ya, perhatikan baik-baik. Waktu dia memakan pada generasi kedua, itu sudah hampir tidak cukup untuk makan, apalagi yang dia akan tabur. Akhirnya berkatnya stop. Tidak cukup makan, tidak cukup untuk ditabur. Ini adalah rumusan Alkitabiah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Supaya apa? Mengatasi yang tadi yang namanya keserakahan ya. Nah, ada teladan. Nah, ini dari John Wesley ya. John Wesley teladannya seorang revivalis Inggris. Ya, ketika terima gaji tahun pertama 30 pound sterling, dia hidup dari 28 pound sterling dan 2 dia sumbangkan. Ya, dia tabur. Tapi terus menerus tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dia berlipat kali ganda sehingga suatu tahun dia dapat 1.400 pound sterling. Dia tetap hidup, ya 28 dia tambah 2, 30 pound sterling dan 1.370 dia sumbangkan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan ini adalah hal yang spektakuler yang terjadi. Dan bukan hanya dia contoh di zaman dulu. Ya, tetapi kalau Anda lihat ya pasta gigi Colgate, William Colgate, Heinz dan yang lain, mereka itu orang yang biasa. Yang gagal bisnisnya kemudian diberkati oleh Tuhan bisnisnya dan dia yang berkomitmen karena dia sudah diberkati, dia berkomitmen 10, 20, 30, 50%. Kalau silakan googling ya dari Colgate. Nah, kami senang dengan pasta gigi Colgate bukan karena enak, bukan karena apa, tetapi tahu latar belakangnya. Ya, bahwa ini juga bukan promosi ya, tetapi bagaimana orang-orang yang cinta Tuhan dia melihat bahwa ada hal yang lebih besar yang perlu untuk dikerjakan. Nah, keserakahan inilah yang kemudian telah memicu krisis ekologi hari ini. Merasa bahwa saya adalah sentral, semuanya tentang saya. Ya, di mana dimulai dari efek rumah kaca yang kemudian terjadi pemanasan global, kepadatan penduduk, ya kemudian pembangunan tanpa melihat AMDAL atau asesmen lingkungan hidup. Itu yang terjadi hari ini. Apakah salah membangun? Tidak salah. Tapi perhatikan semua hal-hal menyangkut lingkungan hidup. Apakah salah untuk berbisnis dan meraup keuntungan? Tidak ada yang salah. Tapi selalu berpikir bahwa orang lain juga mencari hal yang sama. Mari kita hidup di dalam keseimbangan. Dan ini yang mau diangkat oleh gereja kita di minggu yang berjalan. Nah, akar persoalan ekologi sebenarnya ya secara global ya dari bacaan kita Mazmur tadi. Kita sadar bahwa ketidakadilan di lingkungan yang lahir, kita tidak adil terhadap lingkungan ya. Misalnya hutan ditebang ya habis-habisan, padahal kan boleh ditebang sebagian dulu. Ya, atau dibuat beranak cucu istilahnya, beranak pinak.
Nah, itu sebenarnya dimulai dari kehidupan sosial kita yang kemudian berdampak kepada lingkungan. Kalau kita lihat banyak catatan bahwa sebenarnya karena kitanya sudah bertindak, saya yang pusat, saya sentral, atau yang disebut tadi dengan greedy, ketamakan, maka berarti semuanya tentang saya dan saya tidak peduli dengan orang lain. Ya kalau dia mau jalani bisnisnya silakan jalani, saya jalani dulu. Pokoknya saya mau melakukan semua karena ini kepentingan saya. Yang kedua, akarnya dari mana? Antroposentrisme yang saya bilang tadi. Dulu ada Reiner Descartes mengatakan bahwa cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Kalau aku tidak berpikir aku tidak ada. Artinya ketika manusia diberikan kuasa tadi, kita berpikir kita punya hak sepenuhnya untuk mengeksploitasi segala hal di sekitar kita. Bahkan kadangkala kawan pun kita santap. Itu persoalan yang terjadi hari ini. Jadi sebenarnya krisis ekologi itu datang dari pribadi kita, ya, dari pribadi kita sebagai umat manusia. Jadi live the American dream, ya, artinya bahwa kejar mimpimu, ya, pasti kamu bisa. Pasti kamu bisa kalau kamu berusaha berkali-kali. Kami nonton satu film, ada orang yang melamar di NASA sampai 12 kali baru diterima. Tapi karena dia live the American dream, terus-menerus, tidak salah untuk berusaha. Ya, tetapi di dalam cerita itu tidak ada kisah bagaimana dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan menyerahkan proses itu kepada Tuhan. Sehingga mungkin kalau dia tidak berhasil dalam lamaran ke-12, mungkin bisa mengambil jalan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Tetapi karena endingnya bagus, maka itu menjadi rating yang cukup tinggi, ya. Live the American dream. Itulah kondisi kita yang terjadi saat ini. Yang seharusnya menurut bacaan kita, penulis, ya, pemasmur mengatakan kosmosentrik. Bahwa sentralnya adalah Tuhan di tengah-tengah ciptaan. Yang membuat kita erat satu dengan yang lain adalah Tuhan. Dia menempatkan manusia di dalam satu keutuhan. Supaya kita yang berhikmat dan bijaksana ini mengelola ciptaan itu dengan baik dan benar. Dan benarlah prinsip dari Bapak Dr. Samratulangi, Sito Timou Tumouto. Kita hidup untuk memanusiakan sesama kita, bukan Sito Timou Tumongkoto. Kita hidup untuk memangsa sesamanya. Jadi kita hidup untuk saling memanusiakan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang terakhir, ya, dari akar dari kondisi ekologis ini adalah, ya, industrialisasi dan kapitalisasi. Ya, saya kutip satu bagian situ bahwa kita kan dunia modern. Untuk mencapai modern itu perlu adanya industri dan modal. Yang menurut Rostow di sini dia katakan bahwa itu seperti satu kali tarik napas, tiga-tiga mesti ada. Dan karena hal inilah yang membuat torang soalnya tidak peduli dengan sesama torang. Modal buka sebesar-besarnya, ya, curahkan, tidak peduli apapun itu, yang penting ada modal. Torang lupa esensinya bahwa alam juga butuh nafas. Nah itu kan jelas di Perjanjian Lama itu ada 70 tahun, 50 tahun, ya, tanah dibebaskan. Sangat jelas aturannya yang Tuhan kasih kepada bangsa Israel sebenarnya untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Karena dulu belum ada pakar-pakar ekologi. Dulu belum ada dokter yang hebat-hebat, ya. Tapi Tuhan jadi dokter buat mereka yang memimpin mereka. Nah, kalau begitu di dalam perenungan minggu ini apa peran gereja? Ya, ini salah satu dalam bentuk perenungan ini kita merenungkan minggu yang berjalan. MTPJ kita bicara soal bagaimana supaya kita mengatasi krisis ekologi. Ini merupakan bagian dari peranan gereja yang memberikan pemahaman. Tapi juga ini saya keras juga mungkin dari jemaat bahwa tolong bekali akang pelaku industri. Ya, jangan tolong cuma bicara-bicara soal ini. Ya, artinya orang bicara ini diminta supaya direnungkan oleh jemaat mengaminkan, dan ternyata di tingkat yang lebih di atas pelaku industri, pemilik modal dan lain-lain dibiarkan saja dan tidak ada langkah konkret dari kita sebagai gereja yang mau peduli dengan ekologi. Ini hanya menjadi satu tema saja yang kita renungkan satu minggu. Ya, itu persoalan, ya. Kemudian mengkhotbahkan, merencanakan supaya bisa dievaluasi juga. Ya, jadi dalam krisis ekologi ini penting untuk selalu dikhotbahkan. Nah, ini cuma minggu ini. Tidak tahu minggu depan kita akan merenungkan hal yang sama supaya memberikan pemahaman, wawasan kepada semua anggota jemaat. Dan kemudian kalau boleh menginisiasi, nah bersyukur karena gereja kita peduli, ya, dengan dari tahun lalu ada gerakan untuk menanam. Itu salah satu bentuk, ya, gerakan menanam karena ketahanan pangan, tetapi juga ada dampaknya bagi lingkungan.
dan juga memberikan inisiasi tentang ya bagaimana tidak membakar hutan dan lain sebagainya, itu penting untuk dipikirkan oleh gereja. Nah, kemudian bagaimana peran kita sebagai jemaat di dalam perenungan minggu ini ya di Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota. Kalau saya coba lihat ini usulan saja ya, mungkin dipertimbangkan. Kalau kita memang betul-betul serius mengasih hal ini tentang ekologi, ya hal yang pertama tentu kita tahu bahwa kertas yang kita punya ini ada pohon yang ditebang dalam satu kertas. Kalau saya harus berbicara tentang hal ini, saya mau sampaikan bahwa kertas itu mungkin bagi kita ini biasa saja, beli aja di Gramedia, it's easy, ya bayar dan sudah kita dapat. Tetapi ingat, dalam setiap secari kertas itu ada pohon yang menjadi korban. Semakin tinggi permintaan yang kita minta, semakin banyak juga yang akan dikorbankan. Itu persoalannya. Nah, apakah bisa mengurangi hal-hal yang menyangkut kertas ini, langkah konkret yang kecil, diganti dengan yang digital. Karena ya digital itu kita punya sendiri dan kita bisa lihat. Tapi juga mungkin jemaat bertanya, MTPJ dong? Karena kan modalnya juga dari situ, ada dana dari situ. Ya, jadi ini minggu-minggu kita merenungkan bersama-sama. Ya, jadi bagaimana langkah konkret apa kalau ekologi itu, krisis ekologi itu menjadi kepedulian kita, langkah konkret apa yang akan saya ambil? Kalau ini penting. Kalau ini cuma sekedar menjadi berita dan jadi perenungan mingguan, ya jalani saja. Apa yang ada kita khotbahkan dan sudah, ya kan. Jadi kira-kira begitu tantangan saya di minggu ini. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita betul peduli dengan kita mengerti teologi keutuhan yang tadi, maka berarti akan ada komitmen pribadi dari kita untuk kita ambil, melakukan perubahan. Kenapa? Karena perubahan kecil yang kita lakukan berdampak besar bagi dunia ini. Kegerakan di mana-mana terjadi bukan karena belum langsung mulai kegerakan, tapi dimulai dari ketaatan dari satu orang, dua orang. Misalnya contoh sampah, satu orang, dua orang pungut sampah di jalan, yang buang sampah sembarangan dipungut, itu kan jadi suatu dampak yang besar dan kegerakan yang besar karena dimulai satu dua orang yang mau taat. Tapi kalau semua berpikir bahwa dua orang boleh, orang boleh, nah itu ya kemudian menjadi perenungan kita. Ya, yang kedua, ya pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan. Ya, tentu ada limbah padat, limbah cair, dan juga mengurangi yang namanya bakar sampah. Ya, karena inilah salah satu juga ya krisis ekologi. Dampaknya banyak sekali. Silakan lihat dampak krisis ekologi di dalam googling ya, di dalam Google banyak. Bahkan sampai pun keturunan itu ada dampaknya dari ekologi. Kurang keturunan ataupun keturunan bermasalah, masalah stunting dan lain sebagainya. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan masalah ekologi. Dampaknya sangat banyak. Ya. Dan yang terakhir, kalau saya boleh usulkan soal penggunaan plastik ini dari anak-anak SD sudah mulai dicanangkan. Ya. Dan saya ingat dulu Daniel pernah bikin tas. Ya. Cuma ya karena kan orang juga kalau belanja ya mau yang gampang ya kan, kami juga belanja. So ada tas plastik ya di Freshmart ya tinggal bungkus saja ya. Tinggal bungkus dan bawa. Nah ini tantangan kita hari ini. Jadi bukan cuma anggota jemaat, saya juga, kami dan semua orang hari ini. Kalau kita mau serius, ini merupakan bagian dari perenungan kita. Ini merupakan komitmen saya dengan Tuhan untuk betul-betul menjadi pemelihara dunia ini. Maka mari kita ambil tindakan. Sekalipun kecil, pasti dikit-dikit jadi bukit, membawa dampak ya bagi yang lain. Akhirnya harapan pemazmur di ayat 34 sampai 35 yang pertama, biarlah renunganku ini yang tadi dia renungkan ayat 1 ya sampai ayat 18 tadi, renunganku ini manis kedengarannya kepadanya, manis didengar oleh Tuhan. Kiranya wah ini ketakjuban ini manis didengar oleh Tuhan, sehingga aku hendak bersuka cita karena Tuhan, karena Dia yang mencipta, indah sekali, dan Dia yang memelihara. Tapi ada catatan ayat 35, biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Artinya bahwa pemazmur bilang kalau ada yang bikin rusak dunia ini, enyahlah dia dari dunia ini, bahasa kasarnya ya. Tetapi mungkin maksud di sini adalah kalau orang ini menjadi percaya Tuhan, sebaiknya dia memelihara dunia ini sebagaimana Allah Sang Pencipta. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Diberikan kesempatan puji-pujian yang berhari ulang tahun tanggal 2 sampai 8 Oktober.
diundang jemaat yang berhari ulang tahun selang tanggal 8 sampai tanggal 2 sampai 8 Oktober 2023, Bapak Osten Wemben, Adik Brief Timporok, Adik Gabriela Porung, Bapak Matias Mahendra, Bapak Weni Maweru, Adik Mario Lukas, dan Ibu Osye Wuwung, serta keluarga yang merayakan HUT pernikahan, keluarga Matinas Mantik, dan keluarga Sumolang Tumarar. Kalau ada jemaat yang hadir untuk kita bawakan puji-pujian, didampingi oleh pelayan khusus yang hadir. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan Allah kita sambil menyanyi betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa, ada sampul syukur yang masuk pada pagi hari ini. Syukur hari ulang tahun ke-81 Bapak Weni Monika Maweru sebesar Rp200.000. Mari berdoa. Kami bersyukur dan sangat berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini, karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh bangun dengan tubuh sehat kuat diberkati oleh Tuhan, dan saat ini kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus, beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Kami sudah dibekali lagi, ditegur lagi oleh firman Tuhan yang luar biasa yang sudah dibawakan oleh Bapak Denis Talangamin, Sarjana Teologi. Mampukan kami Tuhan untuk memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami. Berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan, baik itu persembahan untuk pelayanan, bahkan pembangunan, bahkan syukur keluarga, syukur hari ulang tahun. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan selalu curahkan dalam kehidupan kami secara pribadi maupun keluarga. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, yang kami sudah beri dengan ketulusan hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami berterima kasih, kami bersyukur, kami mengagungkan Engkau Tuhan, karena sukacita, damai sejahtera yang kami boleh peroleh di tempat ini. Biarlah pengalaman-pengalaman iman, hal-hal rohani yang boleh kami pelajari bersama-sama di dalam persekutuan ibadah pagi ini, itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Bahkan persekutuan dengan sesama orang percaya ini menguatkan iman kami, bahwa bukan hanya kami yang berjuang sendiri, tapi kami punya sahabat, punya saudara yang sama-sama berjuang di dalam segala kekurangan kami untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Sehingga di dalam pergumulan kami ini, di dalam perjuangan hidup kami berjalan bersama-sama, sehingga tujuan akhirnya bahwa bukan tentang kami, tetapi ketika kami menjadi baik, menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau, maka Tuhan yang dimuliakan. Dan nyatalah buat kami inilah tubuh-Mu yang Engkau sendiri adalah kepalanya. Kami bersyukur untuk persekutuan hari ini, dan biarlah kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing, menceritakan pengalaman-pengalaman iman kami ini kepada keluarga kami, kepada mereka yang sakit juga di rumah kami masing-masing, kepada mereka yang membutuhkan berita ini, supaya mereka boleh mendengarkannya, sehingga berkat yang kami peroleh itu boleh kami bagi kepada setiap mereka. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini, dan bolehkah saya undang semua untuk berdiri saja supaya sebentar lebih mudah. Kita nyanyi sama-sama NNBT nomor 2. Nyatakanlah semua yang ada
Anak Tuhan, pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk saat duduk. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Kami sungguh bersuka cita dalam persekutuan yang indah di subuh pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau, kami boleh mempersembahkan permohonan doa kami, bahkan kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami semua jemaat-Mu bersatu hati mendoakan hamba-Mu yang sudah Engkau pakai dengan heran, membawa kami semua jemaat beribadah kepada-Mu di subuh pagi hari ini. Yang kekasih Bapak Denis Talangamin STH, Tuhan berkati Bapak yang kekasih, karuniakan selalu kesehatan, kekuatan, hikmat dari surga dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan sebagai hamba-Mu, sebagai pelayan-Mu, bahkan apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Bahkan dimanapun Bapak pergi dan berada, menceritakan kebaikan Tuhan, biar senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan. Memberkati keluarga hamba-Mu ini, keluarga Talangamin Teu, istri dan anak yang kekasih, yang senantiasa menopang tugas pelayanan dari Bapak yang kekasih. Tuhan berkati keluarga hamba-Mu ini, apapun yang menjadi harapan dan kerinduan mereka, Tuhan jawab sesuai dengan kemurahan-Mu. Kami terlalu percaya semua indah pada waktunya, sesuai dengan waktu dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di subuh pagi hari ini. Diberkatilah kami semua Tuhan, biar kami tetap setia, bergandengan tangan, melayani Tuhan bersama-sama, menyenangkan hati Tuhan di antara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan hentar perjalanan kami, tibakan dengan damai sejahtera di tempat tujuan kami masing-masing. Ini kerinduan kami Bapa. Ini permohonan doa kami. Lebih dari itu kami mohon ampuni kami Bapa, jika kami mendukakan hati-Mu dalam ibadah ini, ampuni dan kasihani kami. Ini doa sembahyang dan ucapan syukur kami pintakan di dalam satu nama, nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin.